Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Salatu wassalamu ala rasulinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, kita doakan bersama Bapak Kepala Desa Papalam beserta Ibu yang hari ini saya merasa dapat kejutan dari beliau karena agenda kami tidak terlalu mantap persiapan karena memang waktu kita sempit dan kita selalu was-was. Beberapa hari ini cuaca kalau pagi terkadang kurang bersahabat, sehingga awalnya kami agendakan untuk majelis taklim sekecamatan. Akhirnya kita permak menjadi majelis taklim satu desa saja. Kenapa saya mengatakan bahwa saya merasa dapat kejutan dari Pak Desa? Karena hari ini kita dapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah desa, dihadirkan semua Pak Dusunnya, dihadirkan semua staf desanya. Ini pertanda bahwa insya Allah agenda-agenda kita ke depan akan sukses ketika ada komunikasi kita dari KUA ke Pak Desa. Hari ini saja kita belum sempat komunikasi secara langsung. Kita hanya komunikasi dengan Ibu Desa sebagai koordinator majelis taklim, dan alhamdulillah luar biasa dukungan dari Pak Desa. Dan ini saya mohon untuk diberikan aplaus kepada Pak Desa hari ini. Ya, terima kasih. Ya, saya hormati, saya muliakan teman-teman staf dan penyuluh yang sempat hadir. Ini juga tidak semuanya hadir penyuluh saya dengan staf karena memang sekali lagi memang ini pastinya kegiatan ini tadi malam dari majelis taklim sudah mendesak informasi, sementara kami tidak bisa pastikan karena ada beberapa pertimbangan, ya ini cuaca juga. Tapi alhamdulillah walaupun sifatnya dadakan, tapi saya lihat antusias kita begitu luar biasa. Yang saya hormati para kepala dusun yang sempat hadir memberikan dukungan. Mudah-mudahan ini insya Allah kedepannya kegiatan kita akan semakin meriah ketika kita punya agenda. Ibu-ibu anggota majelis taklim pengurus dan anggota majelis taklim Husnul Khatimah, dan teristimewa kepada Adinda tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah di Desa Papalang ini, boleh dikata menjadi lumbung karya-karyanya kita. Kalau tidak salah hitung ada 4 karya terbaik kita di kecamatan di Desa Papalang ini khususnya, dan saya selalu bermimpi bahwa suatu saat nanti saya akan sandingkan dalam sebuah acara. Saya bisa hadirkan 4 orang, walaupun mungkin itu agak sulit, tetapi insya Allah kalau ada upaya ke sana. Ada saudari Masita, walaupun hari ini beliau tidak sempat hadir mungkin karena baru-baru melahirkan. Ada adik Nur Faisa juga mungkin masih di Makassar. Kemudian tadi ada adik Nur Hidayah dengan adik Mainda, termasuk Lisna Wati yang walaupun dia beraktivitasnya di Kecamatan Simboro sebagai penyuluh, tetapi mungkin suatu saat nanti saya berharap saya sementara berpikir agenda kegiatan ke depan, walaupun dengan kondisi COVID kita ini, tetapi mudah-mudahan bisa kita buat kegiatan nanti. Saya mau hadirkan semua 4 orang dalam bentuk haflah. Dan insya Allah kegiatan kita hari ini, insya Allah ini akan masuk di YouTube. Jadi kalau Pak Desa tadi mengatakan bahwa akan ditonton oleh banyak orang, insya Allah bisa seluruh dunia.
Di sini ada 2 channel YouTube yang aktif di Kabupaten Palang. Kebetulan channel YouTube saya sendiri, ada channelnya Pak Bakri, Pak Ustadz Bakri, kebetulan penyuluh kami. Jadi Bapak Ibu yang mau menonton kegiatan ini dan belum di subbreaker saya punya channel, boleh cari nanti di YouTube, nama channelnya Syamsuddin SHI. Kemudian ada channelnya Pak Bakri Limbua. Silahkan dicari di YouTube, jangan lupa di subbreaker. Oh, subscribe. Oh iya, salah ya. Ya, inilah mungkin juga salah satu pentingnya kita adakan kegiatan Majelis Taklim, apalagi menjelang Ramadan ini. Insya Allah kita akan memasuki Ramadan mungkin sekitar hari Senin Selasa mungkin. Tinggal beberapa hari lagi. Ada 4 ulama kita itu selalu mengingatkan kepada kita, ada 4 persiapan yang harus kita lakukan kalau kita ingin Ramadannya sukses. Jadi ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Jadi mulai hari ini kita siapkan 4 hal ini. Yang pertama, persiapan jiwa. Itu kita harus persiapkan lebih awal jiwa kita. Seperti apa persiapan jiwanya? Ya, sebenarnya dalam tradisi kita itu memaafkan itu kan biasanya nanti sudah lebaran. Sebenarnya kalau dalam agama justru di awal Ramadan inilah kita harus saling memaafkan. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada sangkutan kita, ada dosa kita yang terkait dengan sesama manusia menjadi penghalang aktivitas ibadah Ramadan kita. Makanya Nabi kalau masuk Ramadan itu saling memberi tahniah namanya. Apa itu tahniah? Saling memberi ucapan selamat. Jadi Nabi dengan sahabat itu ketika mau masuk bulan suci Ramadan, itu saling memberi ucapan selamat di antara mereka. Kenapa saling memberi ucapan selamat? Karena memasuki bulan suci Ramadan itu adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Ini 1 tahun ini, kalau kita masih hidup sampai Ramadan ini bukan kebetulan sesungguhnya. Apalagi sekarang ini zaman corona. Tapi kenapa kita masih hidup dan masih mencapai Ramadan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu memang betul-betul karena Allah masih memilih kita. Coba kita bisa hitung-hitung berapa saudara-saudara kita, berapa teman-teman kita yang mungkin Ramadan lalu masih ada, tapi Ramadan ini tidak ada lagi. Sehingga kalau hari ini kita masih diberi kesempatan masuk Ramadan, itu bukan karena kebetulan, tetapi memang karena Allah masih memilih kita untuk memberi kesempatan. Makanya Nabi mengatakan saling memberi ucapan selamat. Nah sekarang ini saling memberi ucapan selamat itu gampang. Kenapa? Karena sudah ada HP. Ya, tidak harus kita datang dari rumah ke rumah ketemu dengan teman. Tinggal buka di Facebook, tinggal buka di WA, di grup, saling memberi ucapan selamat, saling memberi doa. Dan itu dicontohkan oleh Nabi, bukan memberi ucapan lewat grup. Suami tak atau istri tak menangis pada saat meninggal 3 hari kemudian mulai mencurhat di Facebook. 4 hari muncul mantan-mantannya. Akhirnya keluar lagi pantung-pantung. Ikan hiu dalam lubang. Artinya bang, I love you bang. Ya. Paling 3 hari, makanya dia bilang 7-nya, 40-nya 40 hari menikah mi. Ya. Kalau meninggal pasangan tak saja paling berduka 40 hari, paling berduka 1 tahun. Apalagi negara, tidak menangis negara, tidak rugi negara kalau meninggal tapi larang negara sakit. Larang pemerintah sakit. Larang Pak desa sakit. Kenapa kalau sakit yang pertama sisa kita sendiri. Tidak bisa beribadah, jangankan beribadah, tidur saja kalau sakit tidak enak, makan tidak enak. Makanya Nabi bilang pemerintah selalu pakai masker, jaga jarak. Ini bagian dari istidadul jasad. Jaga kesehatan tak supaya bisa beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan. Jadi poinnya cuma satu, supaya enak beribadah, enak hidup dengan keluarga tak, enak tidur tak, enak makan tak, jaga kesehatan. Termasuk Ramadan. Ramadan ini kita diminta untuk oleh ulama kita istidadul jasad, jaga kesehatan, jaga gizi. Kalau dilarang makan konro dulu sama dokter, jangan dulu makan konro. Ya. Kalau macam sekali makan daging sapi, beli masako yang rasa sapi, ada semua di dalam itu. Mau sekali makan coto, beli Indomie rasa soto, ada semua di dalam rasanya itu. Kan praktis. Ini enaknya sekarang.
Ya, beli maki masako baru kasih naik di sayur teh. Begitu tahu bapaknya bilang ada semua mie bapak, ada mie rasa ayamnya, ada mie rasa karinya, ada mie rasa sapinya, ada semua mie di situ. Ya. Jadi istidadul jasad, jaga kesehatan. Termasuk hari ini kita pakai masker, kita jaga jarak seperti ini karena kita mau jaga kesehatan supaya Ramadan kita bisa sukses. Karena kalau sakit, wah, tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Kemudian apa lagi yang perlu kita persiapkan? Istidadul ilm. Siapkan ilmu. Karena Ramadan ini ibarat kita akan bertempur. Nah, kalau nanti berhadapan ki musuh, baru kita Pak Desa, bagaimana caranya menembak ini? Apanya ditembak? Terlambat maki, baru kita mau belajar tembak maki duluan orang. Kalau mau ki pergi berperang, nanti di medan perang baru mau belajar, pasti kalah ki. Karena itu sebelum kita memasuki medan perang, kita harus belajar. Bagaimana caranya menembak, apanya ditembak supaya kita menang. Sama ketika kita mau masuk Ramadan. Kalau sudah pertengahan Ramadan baru bertanya ki, batal ke itu puasa kalau kumur-kumur ki? Terlambat maki bertanya, pan ada 15 rumah puasa tak lewat. Ya. Inilah pentingnya kita lewat kesempatan ini mungkin sebentar kita punya tanya jawab dan sebagainya terkait masalah puasa Ramadan supaya tidak salah dalam beribadah. Ya. Kalau kumur-kumur ki selama tidak minum ki, insya Allah tidak batal puasa tak. Tapi kalau kumur-kumur ki tiga kali ki kumur-kumur 2 kali je meludah, itu batal puasa tak. Ya, apalagi kalau yang kita pakai kumur-kumur air es buah, nah, batal itu puasa tak. Ya, batal puasa tak. Air sop, air coto, konro kita pakai kumur-kumur, ya batal puasa tak. Tapi kalau berudu ki kumur-kumur, insya Allah tidak di. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang masalah puasa, masalah Ramadan. Karena ini puasa kan 1 kali 1 tahun orang puasa Ramadan. Jadi mungkin saja kita sudah lupa-lupa. Apalagi perkembangan sekarang, dulu di zaman Nabi tidak ada passing. Apakah Pak kalau dipassing kalau puasa batal atau tidak? Inilah pentingnya kita belajar. Karena sesuatu walaupun kita tahu hari ini tetapi lama baru dilakukan bisa dilupa. Makanya kemarin waktu saya nasihat pernikahan juga di mana di Batu Empat. Saya sampaikan juga terkait masalah ini karena ini juga persoalan yang banyak terjadi di kalangan kita umat Islam. Banyak orang salah-salah memahami misalnya kalau dia junub malamnya. Ya, malamnya terjadi pertempuran antara Portugal dengan Senegal. Ya. Terus baru jam 3 bangun mandi. Dan ini pernah ada katanya dia setiap jam 3 mandi. Ditanya sama anaknya, Mama Haji, kenapa selalu mandi jam 3 subuh? Dia bilang, aku suka memang anak kalau Ramadan. Padahal dia junub. Dia tidak tahu kalau boleh orang tidak mandi sampai imsak, tidak ada masalah. Akhirnya selalu mandi jam 3, lama-lama masuk angin. Ya. Tidak ada masalah. Junub ki malamnya, tidak sempat ki mandi. Mungkin ada di antara kita baru tahu juga ini. Ada temannya di sini. Jangan maki angkat tangan kalau yang ini, jangan maki. Jangan angkat tangan kalau yang ini. Tidak perlu harus mandi sebelum imsak. Jangan sampai baku kejar-kejar nih, mau maki mau masak, mau siapkan nasi, mau maki mandi. Tidak masalah. Karena mandinya terkait dengan salat subuh tak. Mandinya terkait salat subuh, bukan terkait dengan puasa. Makanya laki-laki atau perempuan kalau misalnya lagi puasa tidur siang, tiba-tiba mimpi bertempur, terbangun ternyata ada sisa-sisa peluru di ujung senjata, maka junub. Karena biar mimpi bertempur kalau tidak ada sisa-sisa peluru kan tidak harus mandi. Lagi tidur siang padahal puasa junub, tidak masalah dengan puasanya, lanjutkan puasanya, tetapi mandi. Jadi tidak usah ada yang biasa mandi jam 3 dihentikan itu, masuk angin nanti. Jadi silakan mandi biar sudah imsak, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah prakteknya. Jangan bilang tanggungi bapak. Tidak ada istilah tanggung. Pokoknya kalau bunyi beduk, imsak, stop. Jangan bilang salah-salah. Tidak ada istilah begitu. Pokoknya bunyi beduk, imsak, stop. Karena kapan menyeberang 1 detik, nah kena kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada kalanya. Kalau ada kalanya kembali menghitung.
ke awal. Dan itu 2 bulan berturut-turut. Nah 1 bulan saja nak kecolongan ki, apalagi kalau 2 bulan. Itu bahayanya. Ya, jadi batasnya imsak. Sebenarnya imsak itu, ini juga perlu kita pahami. Imsak itu batasnya adalah azan subuh. Itu batasnya sebenarnya. Cuma di Indonesia, kenapa kita dikasih jarak 15 menit untuk lebih amannya, supaya lebih kehati-hatian. Tapi kalau terlambat ki bangun, buru-buru maki makan, tapi dia bilang imsak, jangan maki muntahkan dulu makanan tak. Kasih terus maki selama belum azan. Selama belum azan sebenarnya masih boleh. Ya, tapi jangan dibiasakan itu. Kita tetap mengikuti saja jadwal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dengan Kementerian Agama. Ikut saja di situ. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa darurat, terlambat ki bangun, daripada besok pingsan ki puasa tidak makan sahur, maka maki. Karena sebenarnya batas yang sesungguhnya itu adalah pada saat azan subuh. Itu batas sesungguhnya. Tapi supaya lebih aman, nah itu tadi. Supaya lebih aman ya, dikasih jarak 15 menit. Nah, dalam agama kita disunnahkan hukumnya itu diakhirkan sahur. Ya, bukan makannya saja, artinya ada aktivitas makan di situ. Tujuannya apa? Supaya tidak ketiduran ki. Karena kalau cepat ki jam 3 makan, selesai setengah 4, tidur ki, jangan sampai baru bangun ki salat subuh. Nah, maka diakhirkan nanti supaya tidak ada jeda antara imsak dengan persiapan untuk melaksanakan salat subuh, supaya aman salat subuh tak juga, aman puasa tak. Ini yang perlu kita tahu seperti itu. Tidak usah repot-repot mandi sebelum imsak. Karena yang tidak boleh adalah prakteknya, tapi junubnya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah imsak, stop, jaga jarak, pakai masker tak. Jaga jarak, pakai masker. Nah, beda kalau tadi sahur disuruh ki akhirkan sahur. Nanti mau imsak baru aktivitas makan berhenti. Kalau mau buka disunahkan begitu masuk waktu buka langsung ki berbuka, disunahkan lagi, dapat ki pahala kalau begitu. Jangan ditunda-tunda. Dia bilang, Bapak buka ki, dia bilang sebentar supaya banyak-banyak pahalaku. Justru bukan dapat pahala, justru makruh hukumnya. Justru makruh. Jadi ibu-ibu kalau lagi kerja ki lagi sibuk-sibuk kena begitu buka, jangan bilang sebentar pide, batalkan dulu puasa baru lanjutkan pekerjaan. Kenapa? Karena makruh hukumnya dikasih lewat. Makruh hukumnya. Jangan dikira dapat kak bonus ini karena lewat puasaku, bukan dapat bonus, malah dapat dosa kalau salah-salah. Ya sama kalau lebaran, jangan berpikir, dapat pahala kak saya ini karena lebaran orang yang puasa kak, malah haram hukumnya. Haram hukumnya orang puasa pada hari lebaran. Haram hukumnya. Jadi jangan bilang, mau kak dapat pahala saya, pokoknya orang pergi lebaran puasa kasih di belakang. Nah, itu haram hukumnya. Nah, justru kalau Ramadan, puasa Idul Fitri, sunnah hukumnya makan ki dulu, sarapan ki dulu sebelum ke masjid salat Idul Fitri. Dapat ki pahala kalau kita sarapan dulu. Sebaliknya kalau Idul Adha, nanti pulang dari salat baru kita sarapan, dapat juga pahala kalau begitu cara tak. Kemudian kalau Idul Fitri itu disunahkan jangan terlalu cepat salatnya, diundur-undur sedikit. Kenapa? Jangan sampai masih ada orang mau berzakat. Ya, beda kalau Idul Adha dipercepat. Kenapa? Karena banyak itu sapi di situ menunggu mau dipotong, mau makan daging sebentar. Nah, disunahkan ki lain dilewati pada saat pergi ki dengan pulang. Ya, bukan itu maksudnya bilang kalau begitu mau ke masjid, putar dulu ke sini, pulang mau putar dari sana lagi. Bukan itu maksudnya sebenarnya. Maksudnya adalah ke masjid langsung ke masjid, pulang ki sehingga silaturahmi dengan orang-orang yang ada sekitar tak. Itu poinnya. Ada silaturahmi. Ya, sehingga ki makan kue, makan ayam, makan paleko. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang terkait Ramadan, terkait puasa yang mungkin secara sistematis saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi paling tidak mungkin sebentar ditanya jawab kita ada semacam timbal balik lah, seperti apa-apa yang kita belum terlalu paham tentang puasa, supaya misalnya bagaimana hukumnya kalau ada ibu-ibu karena dia tidak mau ada kalanya selama Ramadan
dia pakai apa namanya, obat supaya tidak haid. Nah, kalau menurut ulama-ulama kita, ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Yusuf Al-Qaradawi, kalau tujuannya hanya sekedar ingin mempermudah Ramadan, itu dianjurkan untuk tidak melakukan itu. Itu Tommy tantangannya, jangan dikira haid itu bukan dapat pahala, ibu, dapat pahala. Seorang perempuan ketika haid, dia jalani dengan kesabaran, mandi pada saat berhenti, maka dia itu akan jadi kafarat, itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah, karena ada pahala di situ kita dapat. Ya, ada pahala yang kita dapat. Yang penting kalau tiba masanya mandi ki, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, kan ada tom begitu. Ya, tapi tidak ada di sini. Kalau ada, jangan orangnya ditunjuk tempat duduknya, supaya tidak tersinggung tempat duduknya. Nah, ini yang jadi repot kalau tidak bisa dibedakan antara haid dengan istihadah, sehingga bukan haid tapi tidak puasa. Padahal antara haid dengan istihadah itu hampir sama, tidak bisa dibedakan sebenarnya. Makanya perempuan itu harus jeli dari awal menghitung. Selama ini saya kebiasaannya berapa, kapan memulai, kapan berakhirnya. Kalau lebih, karena begini rumus sederhananya begini. Karena ini kalau kita mau bahas antara haid istihadah itu butuh waktu sekitar 3 jam. Dan itu harus kita tampilkan di layar materinya supaya lebih dipaham. Rumus sederhananya begini. Masa sucinya perempuan paling lama yang disepakati ulama itu adalah 15 hari. Apa paling, bukan paling lama, paling sedikit. Maaf, paling sedikit. Artinya, kalau belum cukup 15 hari berhenti haid, tiba-tiba ada lagi darah keluar, baru 13 hari, pastikan itu bukan darah haid. 100% bukan darah haid. Kalau belum 15 hari. Karena jarak tersingkatnya perempuan itu masa sucinya adalah 15 hari. Itu rumus paling sederhana. Jadi kalau misalnya tanggal 1 berhenti, baru tanggal 14 sudah ada lagi, maka pastikan itu bukan darah haid, tetap puasa. Yang batalkan puasa tak. Nanti kemungkinan itu kalau sudah 15 kan 16-nya, karena 15 juga belum. Kemudian masa terlamanya perempuan haid itu juga 15 hari. Jadi kalau misalnya haid hari ini tanggal 1, tanggal 16 masih haid, pastikan maki 16 bukan haid. Mandi ke tanggal 15, walaupun darah itu masih menetes atau masih keluar dengan deras, tanggal 16 puasa ki, salat ki. Karena pasti itu bukan darah haid. Itu rumus paling sederhananya. Ya nanti mungkin suatu saat kita akan bahas lebih lengkapnya di majelis taklim. Itu rumus paling sederhana. Jangan sampai bukan haid dan tidak puasa ki. Biasanya istihadah jarang kena perempuan yang belum menikah. Tapi biasanya rata-rata orang yang sudah pernah menikah dan pakai alat kontrasepsi, apapun itu jenisnya, apakah disuntik atau pil atau ini implan, ada lagi itu yang apa? Tubektomi, vasektomi, cuma tidak tahu apa laki-laki tubektomi atau yang mana? Vasektomi laki-laki, tubektomi perempuan. Kalau bencong, pasantomi. Rata-rata orang yang pakai alat kontrasepsi itu akan terganggu siklusnya. Maka perlu hati-hati, perlu kita pelajari. Tapi kalau belum tahu, ya tidak apa-apa. Nanti suatu saat kita akan belajar itu. Ya. Jadi, bagaimana hukumnya kalau dia disuntik atau dia pakai pil penunda haid? Kalau alasannya karena kesulitan, apakah karena misalnya kalau sudah lebaran diperkirakan akan melahirkan dan akan lama baru bisa puasa, khawatir tidak bisa diganti kalanya, ada halangan yang bisa membuat dia tidak bisa puasa, maka diperbolehkan dengan syarat harus berdasarkan pemeriksaan dan saran dari ahlinya. Artinya dari dokter, jangan kita yang mengarang. Tanya sama tetangga, cocok kok? Cocok juga itu paling. Padahal belum tentu cocok. Boleh kalau dengan syarat ada dari dokter. Kalau alasannya memang benar-benar kuat. Tapi kalau hanya karena malas mengganti, padahal banyak di waktunya di luar Ramadan, itu tidak diperkenankan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat yang perlu kita persiapkan, karena mungkin ada tanya jawab. Karena kalau ini mau dibahas panjang pembahasan ini. Yang keempat adalah istidadul mal, persiapan harta, uang belanja. Bukan persiapan untuk belanja baju lebaran. Ya,
bukan persiapan untuk urusan makanan, walaupun memang tidak bisa kita pungkiri kalau Ramadan itu terkadang lebih tinggi belanja makanan dibandingkan di luar Ramadan. Padahal 2 kali kita makan sehari semalam, sementara di luar Ramadan terkadang 3 kali 4 kali kita makan. Nah, lebih tinggi yang 2 kali ini. Kenapa? Karena metode puasa kita metode balas dendam. Ya, begitu siangnya puasa, malam baru maghrib lagi ya sebentar man rasa kok cindol, jalan kote, es buah, pisang hijau, pokoknya lah hantam semua. Sekalinya selesai makan tidak bisa bernapas, tidak perlu salat tarawih. Kenapa? Karena sistem buka puasanya adalah sistem balas dendam. Nah, Nabi mengajarkan sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Ya, kalau mau tambah lagi ya nanti pulang dari masjid, ya baru besok lagi. Nah, jangan kita pakai sistem balas dendam, akhirnya tidak bisa pergi. Apalagi kalau makan yang manis-manis, minum air es.